Tapi na'udzubillah sampai lima-limanya kita kena. Atau salah satu di antara 5 dosa besar syirik, durhaka dengan orang tua, meninggalkan sholat, zina, kemudian harta haram. 5 ini kita kena, maka hukumannya pasti di dunia ini Allah SWT berikan kesengsaraan hidup di dunia. Belum bicara akhirat. Udah banyak masalah di dunia, banyak kesulitan yang buat hati gelisah, hidup tidak pernah tenang. Ini pasti ketika kita cross check kehidupan kita, di antara 5 dosa besar yang kita kerjakan. Maka solusi pertama, jalan pertama kita bukan minta selesainya masalah, minta lunasnya hutang, minta benarnya pernikahan, minta soleh-solehannya anak kita, minta mudahnya rezeki kita, minta sehatnya sembuhnya penyakit kita. Tapi langkah pertama sebagai hamba yang taat pada Allah, umat Nabi SAW, adalah tobat. Wa abu'u bidzambi faghfirli. Dan kita akui bahwa untuk semua dosa yang kita kerjakan, faghfirli, maka ampunilah ya Allah. Kezaliman yang Anda lakukan, maafkan. Dosa yang telah kita lakukan, ampunilah ya Allah. Wa abu'u bidzambi faghfirli. Kita ingat semua dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Dalam satu testimoni, seorang ulama katakan, ada 5 dosa besar. Ada 5 dosa besar yang menjadi asbab terjadinya problematika dan realita kehidupan kita di dunia. Rata-rata masalah perceraian, rumah tangga berantakan, masalah anak yang kacau balau, tidak bisa diatur, tidak bisa diurus, bahkan na'udzubillah kena narkoba, kemudian pergaulan bebas dan lain sebagainya. Kemudian masalah hutang piutang, kemudian masalah penyakit kronis, kanker, kemudian penyakit paru-paru dan lain sebagainya yang bisa menjadi asbab kematian cepat. Kemudian permasalahan sulitnya ekonomi, soal rezeki kita sempit. Ini rata-rata realita kehidupan. Kemudian bangkrutnya usaha, bermasalahnya kita dengan keluarga, kemudian bermasalah kita dengan hubungan dengan tetangga. Dosa-dosa seperti ini, dosa-dosa yang berakibat seperti ini, rata-rata pasti ulama katakan, salah seorang ulama katakan, pasti kita ada yang menyerempet daripada 5 dosa besar. Kita ada terkena atau menyerempet daripada 5 dosa besar. Apa 5 dosa besar yang ulama katakan? Yang pertama syirik. Yang pertama ini syirik, menduakan Allah. Mungkin kita hari ini tidak ke dukun gitu. Na'udzubillah kalau memang udah ada yang ke dukun. Ini lebih parah lagi. Tapi kita menduakan Allahnya dengan syirik-syirik yang kecil gitu. Tanpa kita sadari, seperti mentuhankan uang, mentuhankan penilaian orang dan lain sebagainya. Ini yang pertama syirik, dosa syirik. Kita menduakan daripada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah. Yang kedua, dosa kita durhaka kepada orang tua. Allahu Akbar. Khususnya suami. Seorang suami atau laki-laki, ridho dia ada pada ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allahnya ada pada ridho kedua orang tua dia. Kita mungkin hari ini belum tentu Allah SWT amanahkan kita menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu, tapi pasti kita ini keluar daripada seorang ibu dan memiliki ayah, karena status kita anak gitu. Maka keridhaan Allah dan keridhaan orang tua. Maka dalam Quran, masya Allah, jelas, sangat-sangat halus disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kata saja kepada kedua orang tua kita. Kita dilarang gitu mengucapkan kata Misal contoh nih, Arif, tolong belikan ibu nih pulsa di depan, atau belikan bapak pulsa. Kemudian kita jawab sebagai seorang anak, nanti ya bu, nanti ya pak. Nah ini saja dilarang. Ketika kita muhasabah, berapa banyak hari ini perkataan kita yang membuat orang tua kita menangis. Berapa banyak hari ini akhlak kita yang membuat ibu kita meneteskan air mata. Berapa banyak hari ini akhlak kita yang membuat terhinanya daripada nama baik daripada bapak kita, orang tua kita. Maka durhaka kepada orang tua ini menempati urutan nomor 2. Bahkan salah satu ulama memastikan
seorang anak yang hidupnya telah durhaka pada orang tua dia, pasti dunia dia sengsara. Nggak usah bicara akhirat, di dunia pasti udah sengsara. Sulit ekonomi, permasalahan dalam macam-macam berbagai jenis permasalahan ketika dia durhaka dengan orang tua. Dan pasti salah satu hukum kisah yang Allah SWT berikan, ketika seorang anak durhaka pada orang tua dia, nanti ketika dia jadi orang tua, anaknya pun akan durhaka kepada dia. Maka ketika kita sebagai seorang ayah, mohon maaf mungkin anak kita kasar kepada kita, durhaka, tidak taat kepada kita sebagai orang tua, kita cross check amalan kita dulu gitu. Mungkin ketika kita menjadi seorang anak dulu, memang kita seperti itu. Kita membangkang orang tua, tidak pernah taat dengan orang tua kita. Jadi dosa yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat 5 waktu ini bagian daripada dosa besar. Bagian daripada dosa yang akan mengefek pada masalah-masalah yang tadi. Karena sholat itu imaduddin. Sholat ini tiangnya agama. Runtuhnya sholat kita sama dengan meruntuhkan agama kita. Sama dengan meruntuhkan agama kita. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Jadi dengan asbab sholat, amalan kita yang akan naik gitu. Amalan sedekah, bahkan na'udzubillah dalam satu hadis dikatakan, kunci diterimanya amal yang lain ini dengan sholat kita. Ketika sholat kita baik diterima Allah, maka diterima oleh amalan kita yang lainnya. Diterima Allah amalan kita yang lainnya. Tapi ketika sholat kita buruk, akan tertolak amalan kita yang lainnya. Akan tertolak amalan kita yang lainnya. Maka dalam Quran salah satu menjadi penyebab kita berakhlak baik, tolak ukurnya adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat nih akan mencegah saya pelaku sholat, istri saya pelaku sholat, anak-anak saya, keluarga saya, orang tua, kerabat saya sebagai pelaku sholat, 'anil fahsya wal munkar, mencegah ini dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa hari ini kita termasuk dalam hamba yang berbuat keji dan munkar? Karena sholat kita belum sholat. Sudahlah mungkin kita sholat hari ini belum sempurna daripada tata tertib dari sholat. Sempurnalah mungkin kita tata tertibnya, 13 rukun sholat sesuai dengan fikih telah kita sempurnakan. Mungkin batin sholat kita yang belum benar. Pakaian yang kita gunakan dengan sholat bukan pakaian yang halal. Makanan yang masuk ke badan kita bukan makanan yang halal, sehingga membuat amalan sholat kita diterima oleh Allah SWT. Maka bab sholatnya akan kita bahas di waktu berikutnya, pembahasan khusus gitu. Yang ketiga, dosa meninggalkan sholat, dosa besar tadi. Kemudian yang keempat, dosa zina. Allahu Akbar. Jadi dalam Quran yang Allah SWT katakan, yang Allah ingatkan, Allah camkan pada kita, la taqrabuz zina. Jadi jangan dekati zina gitu. Bukan jangan kamu berzina, bukan jangan lakukan zina. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Maknanya dekati ya kita dilarang. Mendekati saya dilarang, apa gimana lakukannya? Nauzubillah. Berarti maknanya berpegang-pegangan tangan ketika belum halal dilarang. Berpelukan ketika belum halal dilarang. Berpandang-pandangan mata yang menimbulkan syahwat dilarang. Ini adalah bagian daripada zina. Jadi kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita ketika saling menyentuh dan berinteraksi, ini hanya pembenaran daripada zina, penyempurnaan daripada zina yang kita lakukan. Karena berasal dari mata tadi yang memandang, yang bukan mahram, timbul syahwat. Kemudian tangan yang ingin memegang, timbul syahwat. Kemudian bibir yang ingin mencium, sehingga berakhir dengan kemaluan laki-laki dan wanita yang saling berinteraksi tadi. Jadi ini yang hendak kita pahami. Jadi ini yang hendak kita pahamkan pada diri kita, bahwa perintah Allah adalah taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kenapa hari kita beralasan? Ya mungkin kita pelaku gitu, tapi saya tidak pernah nih berinteraksi kemaluan saya dengan wanita yang bukan mahram. Mungkin itu tak pernah dilakukan, tapi memandang yang bukan mahram ini dengan pandangan syahwat, membayangkan yang bukan mahram ini dengan bayangan daripada nafsu syahwat. Ini udah bagian daripada zina tadi. Maka zina ini bagian daripada dosa besar yang keempat.
Kemudian yang kelima ini harta haram dan rezeki yang tidak halal. Ini bagian daripada dosa-dosa. Nah, rata-rata ketika kita sebagai hamba Allah terkena di antara 5 daripada dosa besar ini, na'udzubillah, sampai 5-5-nya kita kena, atau salah satu di antara 5 dosa besar: syirik, durhaka dengan orang tua, meninggalkan sholat, zina, kemudian harta haram. 5 ini kita kena, maka hukumannya pasti di dunia ini Allah SWT berikan kesengsaraan hidup di dunia. Belum bicara akhirat. Udah banyak masalah di dunia, banyak kesulitan yang buat hati gelisah, hidup tidak pernah tenang. Ini pasti ketika kita cross check kehidupan kita, di antara 5 dosa besar yang kita kerjakan. Maka ketika ada yang kita kerjakan di antara 5 daripada dosa besar tadi, maka solusi pertama, jalan pertama kita bukan minta selesainya masalah, minta lunasnya hutang, minta benarnya pernikahan, minta soleh-solehannya anak kita, minta mudahnya rezeki kita, minta sehatnya, sembuhnya penyakit kita. Tapi langkah pertama sebagai hamba yang taat pada Allah, umat Nabi SAW, adalah tobat, minta ampun pada Allah. Dimisalkan nih, kita punya rumah, kemudian atapnya bocor, sehingga terjadi lantai yang basah. Atap bocor, lantai basah. Maka tindakan yang benar sebagai seorang pemilik rumah adalah kita tambal dulu atapnya untuk bisa mengeringkan bawahnya, mengeringkan daripada lantai yang basah tadi. Tapi kalau atapnya tidak kita tambal, walaupun kita pel setiap hari lantai yang basah, maka setiap hari akan seperti itu. Setiap hari ini akan seperti begitu juga ketika hari ini kita punya masalah hutang piutang, masalah ekonomi, masalah pernikahan. Kita fokus pada masalahnya. Bagaimana menyelesaikan masalah pernikahan saya, masalah anak saya, masalah penyakit saya, hutang piutang saya, bisnis saya, ekonomi saya. Ketika kita fokus dengan perkara ini, kita lupa bahwa terjadinya permasalahan ini karena dosa saya. Tidak kita tambal dosa tadi, tidak kita hapuskan. Sehingga selesai masalah pernikahan, timbul masalah anak. Selesai masalah penyakit, timbul masalah hutang. Selesai masalah hutang, timbul lagi masalah bisnis, bangkrut dan lain sebagainya. Karena dosanya tidak dihapuskan. Langkah yang benar, minta ampun dengan dosanya. Penyebab masalah terjadi ini apa? Seperti lantai basahnya, penyebabnya apa? Atap yang bocor. Nah, masalah hidup kita tadi, penyebabnya apa? Dosa kita, dosa yang kita kerjakan dulu. Kita hilangkan, kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa abu bi dzambi faghfirli. Ya Allah, kita akui bahwa Allah yang bisa mengampuni dosa kita tadi dalam sayyidul istighfar tadi. Wa abu bi dzambi faghfirli.